Asal-usul Kalurahan Gelagah. Dulu, di abad ke-15, Majapahit sedang berada di masa keretakan. Kerajaan besar itu melemah karena perselisihan keluarga. Di Trowulan memerintah Bereh Kertabumi, sementara di Daha berdiri kekuatan lain dipimpin Girindrawardhana. Dia Ranawijaya yang juga mengaku sebagai pewaris sah kerajaan. Dua pusat kuasa itu saling mencurigai, saling menguatkan pasukan, dan rakyat menjadi bingung. Pada masa itu di Trowulan ada satu pasukan yang sangat setia, dipimpin seorang begal prajurit, Ki Bekel Ireng, penjaga gerbang selatan Majapahit. Tahun 1477, perang saudara akhirnya meledak. Ranawijaya menyerbu Trowulan. Api membakar bangunan. Keris beradu dengan dentuman keras dan tembok kota runtuh diterjang pasukan Daha. Ki Bekel Ireng bersama para begal prajurit bertahan sekuat tenaga. Namun jumlah musuh terlalu besar. Trowulan jatuh, Bereh Kertabumi gugur, dan pusat Majapahit pun berpindah ke Daha. Dalam pertempuran itu Ki Bekel Ireng terluka sangat parah. Tombak menancap di pinggangnya. Sabetan pedang merobek bahunya. Para prajurit setianya tak sanggup meninggalkan pemimpin mereka. Mereka mengangkat tubuhnya, membawanya menembus kekacauan hingga mencapai pelabuhan selatan, lalu menaikkannya ke kapal kecil nelayan dan melarikan diri ke arah barat. Namun angin selatan sedang murka. Kapal kecil itu diterjang badai selama 7 hari 7 malam. Hari demi hari mereka hanya minum air hujan. Makanan habis, kapal retak dihantam gelombang tinggi. Pada malam ketujuh, gelombang paling besar menghantam kapal dan memecahkannya menjadi serpihan. Ki Bekel Ireng hanyut, tak sadarkan diri, bersama beberapa prajurit yang tersisa. Setelah badai mereda, ombak selatan mendorong tubuh Ki Bekel Ireng ke pantai yang luas dan sunyi. Di sana tumbuh hamparan gelagah, rumput tinggi yang bergoyang seperti ombak daratan. Para prajurit yang selamat menemukan pemimpin mereka terbaring tak berdaya, lalu meminta bantuan penduduk setempat, yang saat itu jumlahnya masih sangat sedikit. Penduduk membawa Ki Bekel Ireng ke seseorang yang paling dihormati, Ki Sorokenen, seorang pertapa bijak yang memiliki padepokan Sorokenen. Dengan ramuan akar rawa, minyak kelapa dan daun gelagah muda, Ki Sorokenen berupaya memulihkan bekel prajurit Majapahit itu. Yang paling telaten merawat adalah putri Ki Sorokenen, Nigenduk. Gadis itu lembut dan sabar membersihkan luka, memberi ramuan, dan menenangkan para prajurit yang putus asa. Ketika Ki Bekel Ireng akhirnya membuka mata, wajah pertama yang dilihatnya adalah Nigenduk. Sejak itu tumbuhlah rasa antara keduanya, pelan namun kuat seperti benih yang disiram angin pesisir. Setelah pulih, Ki Bekel Ireng bersama para prajuritnya membantu penduduk membuka lahan. Hamparan gelagah yang tinggi menjadi benteng alami. Ketika pasukan Daha pernah mencari pelarian Majapahit, kabut pesisir dan gelagah yang bergoyang rapat membuat desa itu seolah lenyap dari pandangan. Karena gelagah inilah Ki Bekel Ireng berkata kepada penduduk, "Tanah iki ketemu amarga gelagah. Gelagah sing lametake urip kulan rakyat iki jenenge kutu gelagah." Sejak saat itu, wilayah tersebut resmi disebut Gelagah. Ki Bekel Ireng mendirikan padepokan Gelagah.
Sementara Ki Sorokenen tetap memimpin padepokan Sorokenen. Dua padepokan ini bekerja bersama menjaga ilmu dan adat. Ki Bekel Ireng mengajarkan keprajuritan, cara memainkan tombak, keris, menjaga pesisir, dan membentuk barisan ala Majapahit. Ia juga mengajarkan seni budaya, gamelan, catilan, tari perang, dan tembang Majapahit. Dan ia menanamkan tata adat, pembagian lahan, upacara kecil, serta hidup selaras dengan alam dengan bertani. Karena itu, sampai hari ini warga Glagah dikenal pemberani, tetapi sekaligus pintar seni budaya dan maju dalam pertanian. Ki Bekel Ireng menggunakan sisa hidupnya untuk memajukan desa ini. Ketika berpulang, beliau dimakamkan di Padukuhan Sangkretan yang hingga kini dijaga dan dihormati oleh warga sebagai situs penuh sejarah. Berabad-abad kemudian, pada tahun 1988, KGPA Paku Alam 5 datang menyusuri rawa dengan perahu. Beliau menegaskan wilayah ini sebagai Kademangan Glagah, kemudian menjadi Kelurahan Glagah. Beliau memerintahkan untuk membuat saluran air menuju laut, sehingga rawa besar yang dulu tak pernah berubah menjadi sawah yang subur. Beliau juga membangun pasanggerahan yang kini menjadi cagar budaya Glagah. Sejak saat itu pula, Glagah menjadi salah satu tempat pelaksanaan tradisi labuhan Pakualaman. Lenduk, tanah Glagah ini lahir dari badai, dipertahankan oleh keberanian, disatukan oleh cinta, dibimbing oleh para leluhur. Selama angin selatan masih bertiup dan Glagah masih bergoyang, kisah ini tidak akan pernah hilang. Terima kasih guys.